Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 24 Mei 2022 terangkum dalam Sumeko News. PT Cahaya Damai Propertindo, perusahaan pengembang perumahan Jakabaring Residen yang berlokasi di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, digugat salah satu konsumen ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. PT Cahaya Damai Propertindo, perusahaan pengembang perumahan Jakabaring Residen yang berlokasi di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, digugat salah satu konsumen ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. M. Novel Sua SHMH dari kantor hukum Bima Sakti sebagai kuasa hukum penggugat bernama M. Ma'ruf mengaku kliennya sebagai konsumen perumahan Jakabaring Residen sangat dirugikan karena pihak developer PT Cahaya Damai Propertindo telah melakukan once prestasi. Selain menggugat pihak pengembang perumahan, Ma'ruf juga menggugat Sahala Firdaus Syah Dolok Saribu sebagai tergugat 2. Novel mengatakan kliennya telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 21 Oktober 2019 untuk pembelian satu unit rumah di perumahan Jakabaring Residen Blok A nomor 04 dengan luas tanah 91 meter kubik yang dibeli secara tunai senilai 315 juta rupiah. Usai proses administrasi, pihak pengembang PT Cahaya Damai Propertindo berjanji bahwa rumah yang dibeli akan langsung dibangun dan sudah bisa ditempati pada tahun 2020. Namun nyatanya hingga saat ini proses pembangunannya tidak dilaksanakan, hanya berupa pondasi saja. Saat dimintai tanggapannya terhadap adanya gugatan tersebut, turut tergugat 2 Sahala Firdaus Syah Dolok Saribu dikonfirmasi melalui sambungan telepon beberapa kali tidak menjawab. Fadli, Sumeko TV melaporkan. 8 bulan buron, Noval Valentino 18 tahun, warga Jalan Kilang Minyak, Kelurahan Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, akhirnya ditangkap anggota Reskrim Mapolsek Pelaju Palembang. 8 bulan buron, Noval Valentino 18 tahun, warga Jalan Kilang Minyak, Kelurahan Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, akhirnya ditangkap anggota Reskrim Mapolsek Pelaju Palembang. Pelaku merupakan tersangka kasus curanmor terhadap korban Lisa Widianti 35 tahun, warga Jalan Kapten Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju Palembang. Kapolsek Pelaju AKP Firmansyah dampingi Kanit Reskrim Ibda Okta Kuncoro Senin 23 Mei mengatakan, satu pelaku ditangkap ketika pulang dari Batam ke Palembang dengan menggunakan pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Minggu 22 Mei sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian motor dilakukan pada 25 Oktober 2021 lalu sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat di Jalan Kapten Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, tepatnya area parkiran Alfamart. Saat itu korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat BG 6446 ACI di tempat kejadian perkara dan ditinggalkan ke Alfamart berbelanja. Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat BG 6446 ACI warna hitam, 1 buah kunci kotak sepeda motor Beat BG 6446 ACI dan 1 unit handphone merek Nokia warna hitam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4E, ke 45E KUHP dengan ancaman penjara selama 7 tahun penjara. Denny, Sumeko TV melaporkan. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Provinsi Sumsel tahun 2022 resmi dibuka. Pembukaan langsung oleh Gubernur Sumsel Haji Hermandiru didampingi Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Provinsi Sumsel tahun 2022 resmi dibuka. Pembukaan langsung oleh Gubernur Sumsel Haji Hermandiru didampingi Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya. Ribuan tamu undangan memenuhi undangan pembukaan MTQ 29 di halaman Geria Agung Palembang, Senin 23 Mei malam. Dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sumsel dan seluruh kepala daerah di 17 kabupaten kota.
Diru mengungkapkan pembukaan MTQ 29 ini merupakan suatu berkat tersendiri bagi Provinsi Sumsel. Karena Al-Quran mengajak semua dalam ketakwaan dan kebaikan, terlebih Sumsel menjadi tuan rumah di tahun ini. Diharapkan melalui ajang ini dapat melahirkan generasi penerus yang dapat mengharumkan nama Sumsel di tingkat nasional. Terlebih diharapkan dapat meneruskan program Provinsi Sumsel yaitu satu desa, satu rumah tahfiz. Diru juga meminta kepada seluruh Dewan Hakim dan Dewan Penilai dapat bersifat adil, profesional, dan objektif pada saat terselenggaranya lomba. MTQ 29 Sumsel bakal digelar dari tanggal 24 sampai 29 Mei dan akan ditutup pada 30 Mei mendatang. Sebanyak 681 peserta yang berasal dari 17 kabupaten kota akan mengikuti 8 cabang perlombaan, yakni tilawah Al-Quran, tahfiz, tafsir, fahmil, syahril, khot, menulis makalah, dan kaligrafi. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir mencoba membudidayakan ikan hias berbagai jenis. Pasar ikan hias saat ini masih sangat menjanjikan seperti ikan koi, arwana, dan mas koki. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir mencoba membudidayakan ikan hias berbagai jenis. Pasar ikan hias saat ini masih sangat menjanjikan seperti ikan koi, arwana, dan mas koki. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir Bustanul Arifin kepada wartawan Selasa 24 Mei mengatakan pihaknya memilih indukan yang berkualitas sesuai standar induk yang bagus memenuhi kriteria untuk dipisah. Khusus untuk indukan koi didatangkan dari Jepang. Mengenai penjualannya nanti, Bustanul menyebut akan dijual untuk umum. Supaya tidak menyalahi, pihaknya sudah menyiapkan payung hukum untuk penjualan ikan hias di BBI ini. Misalnya, untuk anakan berukuran 10 cm hingga indukan sudah diatur dalam peraturan daerah. Pangsa pasarnya juga akan dibagi dalam beberapa kelas. Kelas umum penggemar ikan akan kita sediakan ikan yang harganya terjangkau. Kemudian kelas rumahan dan juga bagi pencinta ikan hias yang ingin mengikuti kontes dengan harga lumayan mahal. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.